Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Muslim. Ini pasti teman-teman senang banget ya bisa skip kelas karena ada acara-acara dari kita kayak gini. Nah, saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua nih bagaimana pentingnya pajak di Indonesia. Nah, pada penasaran kan? Jadi, presentasi saya berjudul Gotong Royong Membangun Negeri. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Indonesia punya berbagai macam budaya. Nah, salah satunya, teman-teman tahu nggak bahwa pajak itu budaya Indonesia? Teman-teman bingung kan kenapa pajak itu budaya Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Nah, untuk menjawab penasaran teman-teman semua kenapa pajak itu jadi budaya Indonesia, coba saya jelasin dulu. Pajak itu kontribusinya besar banget loh buat Indonesia. Teman-teman tahu nggak bahwa 82,5% dari pendapatan negara, dari seluruh pendapatan negara itu bersumber dari penerimaan pajak. Total penerimaan pajak pada tahun 2019 itu sebesar 1.786,4 triliun rupiah. Besar banget kan? Nah, jadi gak ragu lagi kan bahwa pajak itu berkontribusi sangat besar bagi pendapatan Indonesia. Sekarang teman-teman tahu kan pendapatan dari pajak itu besar banget. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya pajak itu buat apa? Nah, di sini ada 4 poin yang mau saya jelasin. Yang pertama, itu pembangunan. Pajak itu digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun contohnya jalan, seperti yang teman-teman lewatin dari rumah menuju ke sekolah. Nah, jalan-jalan ini itu dibangun dari uang pajak. Selain jalan, ada beberapa fasilitas umum lainnya yang dibiayai juga dari pajak. Contohnya, penerangan jalan, itu pun juga dibiayai oleh pajak. Yang kedua adalah pendidikan. Untuk mendukung program pemerintah, yaitu wajib belajar 12 tahun, mulai dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, maka dibutuhkan dana yang sangat besar untuk dapat membiayai program tersebut. Nah, selain itu juga untuk menjaga sarana dan prasarana sekolah seperti memelihara atap, memelihara gedung sekolah, itu juga dibutuhkan dari dana pajak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pertahanan. Untuk menjaga keamanan negara Indonesia, tentunya negara kita ini butuh yang namanya tentara. Nah, tentara ini pasti butuh senjata kan? Gak mungkin mereka mengamankan negara cuma pakai ketepel-ketepel aja. Jadi, untuk membeli alutsista atau untuk membeli peralatan-peralatan keamanan negara seperti senjata api atau mobil armor, itu dibutuhkan uang yang sangat besar. Nah, yang keempat adalah subsidi. Subsidi contohnya seperti BBM, lalu subsidi listrik, terus subsidi LPG, itu dilakukan pemerintah untuk meringankan beban rakyat miskin. Sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk penjualan premium, untuk penjualan LPG 3 kg, untuk penjualan listrik di bawah 900 watt, itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Maka beban rakyat miskin itu dapat teringankan. Jadi rakyat-rakyat miskin yang membutuhkan LPG untuk memasak, membutuhkan BBM untuk motornya, dan membutuhkan listrik untuk penerangan rumahnya, masih dapat menikmatinya. Pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan gedung sekolah. Nah, tanpa adanya perawatan, maka atap-atap gedung sekolah nanti bakal bocor. Terus teman-teman yang lagi belajar pada saat sedang hujan itu bakal kehujanan, lalu kebanjiran, atau juga sekolah-sekolah yang masih terbelakang. Misalnya mereka masih tidak punya lapangan, tidak punya bola, tidak punya lab. Lalu permasalahan lainnya seperti permasalahan di jalan.
seringkali jalanan, apalagi jalanan antar kota, itu banyak lubangnya. Nah ini bukan hanya jadi tidak nyaman, tapi juga jadi tidak aman. Teman-teman, kalau misalnya hilang konsentrasi dikit aja, bisa jadi nyungsep ke lubangnya, ya kan? Belum lagi kalau musim hujan, pasti bakal banyak genangan-genangan di jalanan. Nyiprat ke orang-orang yang di samping, nyiprat ke orang-orang yang lagi berdiri di pinggir. Kan gak nyaman banget ya. Udah gak nyaman, gak aman lagi. Terus pasti bakal banyak juga permasalahan-permasalahan lainnya. Kayak tadi, salah satu fungsinya kan untuk penerangan jalan. Nanti jalan bisa jadi gelap juga. Nah, kalau jalanan gelap, kita nggak bisa lihat jalan, makin bahaya lagi kan. Udah jalanannya berlubang, jalanannya gelap, nggak nyampe nanti kita ke rumah. Nah, lalu permasalahan-permasalahan lainnya seperti nanti kita nggak bisa mengamankan lagi negara karena kita nggak punya dana untuk membiayai TNI. Seperti yang bisa teman-teman lihat di presentasi, kalau orang-orang bayar pajak, rakyat Indonesia taat bayar pajak dan jujur membayar pajak, maka kelas-kelas gak akan ada lagi yang bolong-bolong. Kelas-kelas bakal nyaman, gak akan kebanjiran, adem, belajar jadi fokus, jadi pintar, kayak teman-teman semua di sini. Lalu jalanan juga di malam hari bakal terang karena penerangan jalannya semuanya bagus. Jalan-jalan gak akan ada lagi yang berlubang, jalanannya rata seperti di gambar. Kalau musim hujan, gak ada lagi genangan-genangan air, gak akan lagi nyepratin orang yang di pinggir. Jadi kalau misalnya ada pajak, enak banget kan? Enak banget kan? Jadi gimana teman-teman? Udah mulai ngerti tentang pentingnya pajak? Udah mulai ngerti apa fungsinya pajak? Udah mulai ngerti akibatnya apa kalau dana pajak ini gak ada di Indonesia? Nah, masih inget kan? Tadi saya bilang bahwa pajak itu budaya Indonesia. Teman-teman tahu kan bahwa gotong royong itu salah satu budaya Indonesia. Nah, gotong royong biasanya kan cuma di daerah-daerah, di rumah masing-masing. Nah, gimana caranya gotong royong secara nasional? Ini dia, pajak itu adalah gotong royong secara nasional. Jadi, dengan teman-teman membayar pajak, dengan teman-teman taat pajak, jujur dengan masalah perpajakannya, maka teman-teman sudah membantu Indonesia, sudah bergotong royong untuk membangun Indonesia. Maka dari itu, mari bergotong royong membangun negeri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kita untuk kita.